Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Al-ayat wallahu a'lam bimuradihi. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat hidayah inayah yang Allah berikan kepada kita semua pada siang hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita yang sedang dan akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. 10 hari ke belakang seluruh tamu-tamu Allah berada di sebuah tempat yang disebut dengan Arafah. Al-hajju huwal Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Rukun haji adalah salah satunya wukuf di Arafah. Orang yang tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Maka orang sakit pun harus melintas di Arafah, disebut dengan safari wukuf. Hadirin yang dimuliakan Allah, kaitannya dengan Arafah ada 3 kejadian yang berhubungan dengan Arafah. Arafah fi'il madinya adalah Arafah, artinya tahu. Kejadian yang pertama adalah saling mengenalnya kembali antara Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa. Ratusan tahun terpisah, Nabi Adam terusir dari surga, diturunkan di Jabal Adam Sri Lanka. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Ratusan tahun tak ketemu, Allah pertemukan di Muzdalifah. Izdalafa yazdarifu Muzdalifatan. Belum saling mengenal karena ratusan tahun tak ketemu. Wajah pun mungkin sedikit berubah, kumis dan janggut mungkin menjadi sesuatu yang membuat ragu. Akhirnya mereka mengendap-endap sampai di sebuah tempat, di sebuah lapangan. Mereka semakin bertanya-tanya. Naiklah ke sebuah bukit. Di bukit itulah Adam kembali kenal kepada Hawa. Hawa kembali kenal kepada Adam. Tumbuh kembali rasa cinta. Bukit dalam bahasa Arab adalah Jabal, rahmat, kasih sayang. Cinta dalam bahasa Arab adalah rahmah. Maka Jabal itu, bukit itu disebutlah dengan Jabal Rahmah. Kembali tumbuh rasa cinta antara Adam dan Hawa setelah terpisah sekian lama. Arafah yang pertama, saling kenalnya kembali antara Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa alaihissalam. Arafah yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, malam itu Nabi Allah Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tiba-tiba bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran diabadikan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail masuk kepada usia remaja. Kita tahu betapa rindunya Ibrahim kepada seorang anak. 80 tahun berumah tangga tidak punya anak. Ibrahim terus berdoa kepada Allah. Fabasyarnahu bigulamin halim.
Allah berikan kabar bahagia kepada Ibrahim dengan lahirnya seorang anak Ismail alaihissalam. Itu pun melalui proses pernikahan kembali antara Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar, karena istri pertama beliau adalah Siti Sarah. Terlahir Nabi Ismail alaihissalam. Tadinya Siti Sarah memerintahkan untuk menikah kembali kepada Siti Hajar. Tatkala Ismail sudah hadir, perhatian Nabi Allah Ibrahim lebih kepada Hajar dan Ismail. Akhirnya tumbuh kecemburuan. Maka Siti Sarah memohon agar Ismail dan Siti Hajar dijauhkan dari kehidupannya, dari Hebron, bersebelahan dengan Palestina. Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Hajar dan bayi mungil Ismail alaihissalam berjalan sampai ke satu tempat di mana ilham atau wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim, di mana onta ini berhenti, di situ tinggalkan Ismail dan Siti Hajar. Sampailah di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah. Disitulah Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan, berpisah bertahun-tahun. Baru saja bertemu, baru saja berkumpul, Allah sudah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Mimpi pertama, Nabi Allah Ibrahim bertanya-tanya, benarkah impian ini? Malam pertama. Malam kedua, Nabi Ibrahim ragu, apakah ini impian datang dari Allah atau hanya kembang mimpi saja? Ragu dalam bahasa Arab disebut tarwiyah. Maka tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan Ayyamut Tarwiyah. Malam ketiga, barulah Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah untuk menyembelih anaknya adalah perintah Allah. Arafah, mengetahui bahwa perintah itu dari Allah, maka hari ke-9 disebut juga dengan Arafah atau hari Arafah. Taunya Nabi Ibrahim bahwa perintah untuk menyembelih anaknya adalah perintah dari Allah. Falamma aslama, tatkala semua sudah berserah diri, Ibrahim sudah ridha untuk menyembelih anaknya, Ismail pun sudah ridha, bahkan memerintah. Qala ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau memang penyembelihan ini perintah Allah, lakukan wahai ayahku. Hajar pun sudah ikhlas. Iblis datang. Inilah gambaran, Pak. Kalau kita mau berbuat baik, godaan bukan hanya dari diri kita. Kembali kita kepada kisah Nabi Adam. Allah memerintahkan kepada Adam dalam Quran, uskun anta wa zauzukal jannah. Diamlah engkau dengan penuh ketenangan. Kalau kita tinggal di rumah, tidak semuanya uskun. Ada orang yang tinggal di rumah penuh kedamaian, anaknya soleh, istrinya solihah. Rumahnya bikin tenang, karena rumah selalu dibacakan Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Tinggal di rumah uskun, penuh ketenangan. Ada sebaliknya, tinggal di rumah sendiri, istrinya tidak solihah, anaknya membangkang, suasana di rumah gersang, kering, kerontang. Rumahnya mungkin luas tapi serasa sempit, na'udzubillah. Rumah tak pernah dibacakan Al-Quran. Nabi Adam diperintah Allah, uskun anta wa zauzukal jannah, tinggal engkau di surga dengan penuh ketenangan, tenang, nyaman, damai. Adam dan Hawa lupa ada satu musuh yang tak pernah akan melupakannya, iblis laknatullah alaih. Nabi Adam digoda oleh iblis, tidak bisa, tidak berhasil. Ada satu larangan Allah, wala taqraba hadhihi sajarah. Silahkan kau nikmati apapun yang ada di surga, tapi jangan kau dekati pohon ini. Itu dijadikan kesempatan oleh iblis untuk menggoda Adam. Adam tidak tergoda, Hawa tergoda. Begitu Hawa tergoda dengan fantasi yang disampaikan oleh iblis. Wahai Hawa, tahukah engkau kenapa Allah melarang untuk mendekati pohon ini? Pohon ini namanya holdi. Holdi dari holdun, artinya kekal. Allah tidak menginginkan engkau di surga dalam keadaan kekal. Allah ingin mengeluarkan engkau. Seorang istri lebih mendahulukan perasaan daripada pikiran. Hawa berpikir, benar juga, kalau saya makan buah ini, kalau saya dekati pohon ini, berarti saya akan kekal dan abadi di surga ini. Terpesona Hawa, tergoda Hawa. Akhirnya Hawa menggoda Adam. Adam oleh iblis tidak tergoda, tapi oleh istrinya tergoda. Hati-hati, banyak para suami yang berbuat salah karena dorongan keluarga. Secara pribadi dia tidak mau melakukan kesalahan, tapi faktor dorongan istri, faktor dorongan anak, faktor dorongan keluarga terkadang out of control. Kita tidak bisa menahan diri untuk berbuat kesalahan, na'udzubillah. Demikian pula
Falamma aslama, tatkala mereka sudah berserah diri, watallahu lil jabin. Masya Allah, begitu detil Al-Quran menerangkan tentang kurban. Watallahu lil jabin, pipi Nabi Ismail sudah nempel di paha Nabi Ibrahim, pedang sudah dihunus. Iblis datang mendatangi Ismail alaihissalam. Wahai Ismail, ridhokah engkau disembelih padahal engkau masih muda, harapanmu masih panjang wahai nak? Apa yang dilakukan Ismail? Ismail mengambil batu, dilempar iblis. Idhab yalai, pergi wahai engkau laknat. Diabadikan dalam perjalanan haji, termasuk wajib haji. Kalau tidak dilakukan sah hajinya, tapi harus bayar dam. Diabadikan dalam lontar zumratul ula. Iblis datang kepada istrinya. Ismail tak tergoda. Iblis datang kepada Hajar. Apa yang dilakukan Hajar? Sama. Hajar mengambil batu, dilempar iblis itu. Idhab yalai. Pun demikian datang kepada Ibrahim alaihissalam. Artinya godaan datang kepada anak, datang kepada istri, datang kepada diri kita. Apa yang dilakukan Ibrahim untuk menghindari dari godaan-godaan tadi? Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diangkat pedang, disembelih Nabi Ismail alaihissalam. Bergelepar badan Nabi Ismail alaihissalam. Terasa hangat darah Nabi Ismail alaihissalam di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah mana yang rela menyembelih anaknya kalau bukan karena ketaatan kepada Allah? Ibrahim seolah-olah berkata, nah aku sayang kepadamu, tapi ini perintah Allah, aku lebih taat akan perintah Allah dan yakin perintah Allah tidak akan mencelakakan kita. Nangis hati Nabi Ibrahim, tapi cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada Ismail. Begitu dibuka mata Nabi Ibrahim, digambarkan dalam Al-Quran, wa fadainahu bidibhin azim. Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas. Di sebelah Nabi Ibrahim, Ismail sedang tersenyum. Yang disembelih adalah seekor kambing besar yang ditatangkan dari surga Allah. Kemudian Allah berfirman, inna hada lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya sebuah ujian dari Allah. Kita punya gaji, kita punya pendapatan. Seolah-olah kalau kita keluarkan sedekah dan zakat, itu rugi bagi kita. Padahal dengan sedekah, dengan zakat, istajilu rizqa bisadaqah, percepat datangnya rizki dengan sedekah. Dengan sedekah Allah percepat datang rizki kita. Kita ngasih ke 10 anak yatim, jatah rizki 10 anak yatim itu Allah titipkan kepada kita. Allah karim. As-sadaqatu daf'ul bala. Tidak jadinya musibah datang kepada kita karena sedekah. As-sadaqatu kafaratud dunub. Allah hapus dosa-dosa kita dengan sedekah. As-sadaqatu kafaratul uyub. Aib-aib kita. Kita masih dipanggil Kang Haji, masih dipanggil Akang, masih dipanggil Om, masih dihargai karena Allah tutup aib-aib kita dengan sedekah. Seolah-olah berat sedekah itu, padahal menguntungkan bagi kita. Ismail disembelih seolah-olah rugi, padahal di situ Allah menguji sejauh mana keimanan Ibrahim. Yang terakhir, Arafah yang terakhir adalah tatkala sedang wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, seluruh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia, beda bahasa, beda bangsa, beda suku, beda latar kehidupan. Mungkin raja, mungkin manusia, rakyat jelata, mungkin orang kaya, tapi di tempat itu mereka berpakaian sama, duduk di tempat yang sama, dengan tujuan yang sama. Inilah kita di hadapan Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat setampan apa wajah kita, wala suwarikum, sebagus apa mobil kita, sebagus apa pakaian kita, sebagus apa rumah kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat Allah adalah sejauh mana amal dan perbuatan kita. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.